Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat tandur semua? Semoga sahabat tandur semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada kekurangan satu apapun, dan dimudahkan segala urusannya. Untuk kali ini saya akan praktek lagi menyambung bibit alpukat, tapi kali ini yang akan saya sambung seedlingnya atau batang bawahnya masih sekitar, kalau gini berapa ya, sekitar 2 bulan dari kita tancap biji di sini ya. Jadi ini masih sangat pendek, sekitar 15 cm kalau kita hitung dari pertumbuhan awal ini ya. Ini tadinya ada cabang 2 di bawahnya, kita potes biar pertumbuhannya fokus ke satu batang saja. Dan kali ini akan kita sambung dengan sambung atas jenis alpukat Miki ya. Ini baru kita petik dari pohonnya. Kita akan sambungkan di sini nanti supaya bisa berbuah cepat dan tidak tinggi ya. Nah, ini saya akan praktek langsung. Saya sudah siapkan pucuknya dan silet, terus juga tali plastik yang sudah kita potong seperti ini untuk menali, dan nanti akan kita sungkup juga menggunakan plastik ini supaya tidak kena panas secara langsung dan air hujan, karena ini masih musim hujan. Karena kunci penyambungan itu yang sudah pernah saya lakukan itu harus posisi batang itu kering dan tidak basah, supaya tidak ada air yang masuk dan tidak terjadi pembusukan di penyambungan. Ini akan kita kurangin daunnya, nanti akan kita gunakan yang bagian pucuk ini aja. Nah, kira-kira kita potong di sini. Jadi di bawahnya masih ada tunas, ini kita biarkan dulu saja. Kita potong segini set. Karena ini masih sangat muda, jadi kita membelahnya harus panjang ya, biar mudah untuk menalinya. Jadi kalau pakai silet itu, selain irisannya tajam, halus, dan tingkat kegagalannya itu juga kecil karena sangat tajam dan bisa presisi. Ini masih sangat muda, masih sangat empuk, apalagi pakai silet ya, jadi sangat mudah. Ini lihat getahnya aja masih sangat banyak. Jadi sebaiknya sih ditunggu sampai agak kering dulu biar nggak terlalu banyak kambiumnya, karena ini kambiumnya masih sangat banyak tuh.
Jadi kalau kita sambung juga sangat licin. Jadi sebaiknya kita biarkan dulu sebentar supaya agak kering ya. Ini sangat banyak sekali ini airnya, ini disiram juga basah. Biasanya kalau masih muda gini pemulihan lukanya itu akan sangat cepat karena kambiumnya masih banyak, tapi sangat susah untuk mengambilnya karena licin. Nah ini masih kurang ke dalam, kurang panjang, kita tambah lagi sedikit. Nah, ini. Jadi intinya ini di bawah sini harus presisi, sama bawahnya ini kita kurangi lagi supaya tidak ada rongga di bawahnya. Jadi di bawahnya ini harus benar-benar presisi sama yang di bawah sini. Ini kuncinya. Kita melihat senior kita, jadi harus tidak ada rongga di penyambungan paling bawah ini. Ini contohnya yang paling bawah ini, kita harus dirapatkan, dipresisikan antara sambungan bawah sama yang di sini. Ini untuk mendukung kesuksesan juga. Kita pelan-pelan saja, misalnya supaya di bagian bawahnya ini bisa presisi seperti ini. Nah, gitu. Jadi rapat ya. Jadi kalau batang bawahnya sama atas ini sama, kita nyambungnya enak. Meskipun ini karena batangnya masih sangat muda, kita perlu pelan-pelan dan sangat hati-hati ya. Ini aja licin tuh, ini sangat licin, harus kita pegang dan siapkan talinya dulu supaya tidak lari ya. Nah, ini kita siapkan talinya dulu di sini untuk pengikatan pertama supaya tidak lari ya sambungannya. Maaf di sini tuh karena dekat jalan tembusan ya, jadi banyak motor yang lewat dan juga ada pesawat dari atas yang lewat, jadi agak berisik. Nah, ini kita masukkan dulu. Oh, ini harus dimasukkan seperti ini, diikat sedikit supaya nekan, lalu kita masukkan. Jadi ini karena masih sangat muda dan sangat lentur ya, jadi agak susah kalau nggak hati-hati. Nah, kalau terlalu kencang juga batang bawahnya akan memar dan kemungkinan bisa malah gagal. Makanya kita harus pelan-pelan, hati-hati supaya di sambungan presisinya ini tidak berubah, tetap di tempatnya ya. Kita harus hati-hati. Seperti ini, lalu kita ikat
sebenarnya menyambung bibit alpukat itu sangat mudah ya. Nah, contohnya seperti ini sudah jadi, tinggal nunggu sekitar 3 minggu ya sampai 1 bulan, nanti hasilnya akan kelihatan. Dan kuncinya ini harus kedap udara dan tidak kena air di bawahnya. Kalau meskipun disiram itu hanya butuh sedikit saja, karena kalau kebanyakan menyiramnya nanti akan naik ke sini airnya dan nanti bisa mengakibatkan sambungannya ini gagal. Nah, selanjutnya akan kita sungkup menggunakan plastik ini supaya tidak kena air hujan. Nah, selanjutnya nanti kan kita simpan di tempat yang teduh, tidak kena sinar matahari secara langsung dan air hujan, supaya aman ya. Nah, kita ikat supaya aman, tidak kabur. Ini licin, ini plastiknya agak keras soalnya, harus 2 kali ikat. Sekali saja supaya nanti bukanya tidak susah. Nah, ini seperti ini. Semoga nanti bisa berhasil dan nanti akan kita upload lagi hasilnya. Dan saya tidak mengedit video sampai jadi ya, tapi nanti akan kita upload lagi setelah video ini jadi. Mungkin hanya itu yang bisa kita sharingkan. Semoga sambungan ini berhasil dan kita bisa membuat video lagi, dan semoga video ini menginspirasi para petani yang masih pemula. Saya mohon permisi ke para senior, kita hanya berbagi pengalaman dan untuk mendokumentasikan video ini sebenarnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.